Assalamualaikum, ketemu lagi di dapur Dewi Boyang Mariri. Langsung disimak ya cara pembuatannya. 200 gram tepung sagu atau tepung tapioka, 250 gram tepung terigu, 250 ml air, 1 genggam ikan teri, 3 butir telur rebus, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap rasa. Ini untuk bahan cukonya nanti saya tulis deskripsi. 5 siung bawang putih yang sudah diulek halus, saya pakai bawang putih cutting. 1 sendok makan rebon. Siapkan wajan, tuang 250 ml air. Ini harus sama takaran air dan tepung terigunya. Tuang bawang putih yang sudah diulek halus. Nyalakan kompornya, tuang garam. Tuang penyedap rasa secukupnya. Masak sampai mendidih, tuang terigu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai mengental seperti bubur. Langsung matikan kompornya ya. Saya terus aduk supaya tidak menggumpal dengan kecilkan api kompornya. Api kompornya sudah saya matikan dan tetap diaduk adonan empek-empeknya. Ini teksturnya sangat lembut seperti bubur. Untuk menghasilkan empek-empek yang lembut seperti sutra, seperti ini ya bentuk adonannya. Sudah merata adonan empek-empeknya, ini siap untuk dicampur dengan ikan teri yang sebelumnya saya sudah blender. Adonannya harus hangat-hangat kukuh ya. Pindahkan adonan empek-empek ke dalam baskom. Ini teman-teman perhatikan ya, adonan empek-empeknya sangat bagus. Selagi hangat, tuang ikan teri yang sudah di blender, langsung dicampur ke dalam adonan ya. Ulenin sampai merata. Ikan teri, saya pakai ikan teri yang agak asin. Sebelumnya saya cuci 3 kali dan saya rendam dengan air panas sekitar 10 menit supaya menghilangkan rasa asinnya. Ulenin sampai kalis, ditekan-tekan ya supaya ikannya lebih halus lagi. Sudah kalis adonannya dan ikannya juga halus. Lalu tuang 1 butir telur. Ulenin lagi adonan empek-empeknya yang sudah dikasih 1 butir telur. Ini harus benar-benar tercampur ya, sampai tidak ada yang tertinggal adonan telurnya. Nah, seperti ini adonannya yang sudah tercampur telur. Tuang sedikit demi sedikit tepung sagu, tidak perlu ditekan ya, cukup dicampur asal saja. Sambil terus diaduk, ingat jangan ditekan, cukup asal saja. Ini sangat penting ya, supaya waktu digoreng empek-empek tidak keras dan tidak alot, jadi tetap empuk dan tahan lama.
Adonan empek-empek sudah siap dibentuk, sudah kalis ya teman-teman. Saya coba ambil sedikit adonan yang sudah dicampur dengan tepung sagu, ditekan-tekan. Ini saya buat empek-empek dua variasi ya, ada empek-empek kapal selam yang isi dalamnya telur, dan satu lagi empek-empek lenjer agak panjang. Ini ukurannya saya buat ukuran kecil-kecil ya, supaya dapat lebih banyak. Untuk ukuran sesuai dengan selera teman-teman ya. Seperti ini contohnya, bisa dibuat empek-empek kapal selam atau empek-empek lenjer. Sangat lembut adonannya, mudah dibentuk dan tidak keras. Saya mau bikin dulu empek-empek lenjer seperti ini ya teman-teman, lonjong. Saya tuang di piring penyajian. Ini empek-empek kapal selam yang isi dalamnya telur. Caranya kita tekan-tekan atasnya seperti bikin pastel ya, supaya telurnya tidak keluar. Taburkan sebelumnya tepung sagu di piring penyajian ya. Sudah selesai membentuk empek-empek kapal selam. Jadinya 11 empek-empek kapal selam dan 7 empek-empek lenjer dengan timbangan tepung terigu 250 gram ya. Untuk adonan empek-empek kapal selam ini butuh ketelatenan ya teman-teman, pelan-pelan saja dengan cara ditekan-tekan supaya bagus nanti untuk digoreng. Adonan empek-empek kapal selam dan lenjernya sudah jadi semua. Bentuknya alhamdulillah cantik. Ini siap untuk direbus dengan air mendidih. Cetak semua adonan sampai habis. Adonannya ada yang ketinggalan satu nih, nyempil. Seperti ini ya teman-teman, adonan empek-empek kapal selam dan lenjernya. Siapkan panci, masukkan air kira-kira 1 liter, tuang minyak sayur sedikit supaya adonan tidak lengket. Masak sampai mendidih dan adonannya mengapung, berarti itu sudah matang, langsung angkat. Sudah mulai mengapung semua empek-empeknya, saya rebus sekitar 5 menit. Jangan lebih dari 5 menit ya teman-teman, karena nanti adonan empek-empek jadi lembek. Langsung dikecilkan api kompornya. Empek-empeknya tidak lengket ya, karena sudah diberi minyak sayur sebelumnya di rebusan air. Saya tiriskan dulu empek-empeknya supaya tidak ada air yang mengendap. Seperti ini ya. Ini kematangannya sudah sempurna, siap untuk digoreng. Sudah tidak ada air, sudah kering. Saya mau bikin kuah cuko empek-empek dengan masukkan sedikit air ke dalam panci, lalu tuang gula merah. Gula merahnya sudah mencair dan mendidih. Sekarang saya masukkan cabai hijau, cabai kecil, bawang putih yang sebelumnya saya sudah blender. Lalu aduk sampai benar-benar mendidih. Masukkan asam jawa, aduk kembali sampai mendidih lagi. Apinya jangan terlalu besar ya, supaya matang semua. Aroma kuah cuko empek-empeknya wangi,
banget. Masukkan 1 sendok teh garam. Aduk kembali dengan api yang kecil, lalu matikan api kompornya dan disaring untuk dinikmatin dengan empek-empek. Goreng empek-empek ke dalam minyak yang panas sampai kecoklatan. Takaran minyak untuk menggoreng empek-empek itu tidak terlalu banyak ya. Yang penting empek-empek bisa terendam dan harus panas minyaknya. Sudah matang pempeknya, ini sudah berubah warna kecoklatan, siap diangkat dan ditiriskan. Sudah tiris minyaknya, siap untuk dipotong pempeknya. Nih, ini lembut banget ya teman-teman dalamnya. Ini hasil empek-empeknya, bisa untuk ide jualan ya, dengan harga sekitar 3.000 satu. Empek-empek lenjer saya ambil, lihat dalamnya. Ini empuk dan tidak keras. Sebagai pelengkap saya iris-iris timun ke dalam empek-empek. Dan saya siram kuah cukonya. Ditaburkan udang rebon yang sudah saya goreng sebelumnya. Tuang jeruk limau sedikit. Ini siap untuk dimakan satu keluarga ya. Terima kasih. Jangan lupa dicoba di rumah, di like, komen, subscribe. Assalamualaikum.